Shalom warga kerajaan. Di dalam Matius 24 dan juga Lukas 21 ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, waktu itu mereka ada di Bait Allah, di pelataran itu, maka mereka bertanya 3 hal. Pada waktu itu mereka bertanya kapan itu akan terjadi dan apa yang akan terjadi kepada Bait Allah. Mereka sangat membanggakan sebagai orang Yahudi Bait Allah yang mungkin tidak ada duanya di dunia saat itu. Tapi Yesus mengatakan pertama-tama berhati-hatilah, waspadalah. Jadi kalau orang tanya kepada saya, apa yang kita harus lakukan pada saat-saat seperti ini? Waspadalah, maka yang kita harus hadapi adalah berbahaya sekali justru penyesatan. Ya, akan banyak sekali penyesatan di mana-mana. Dan orang berkata, I'm Christ. Dan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka menyaru sebagai malaikat terang. Jadi kalau orang ngaku pengikut Yesus, lalu mereka juga melakukan mujizat, jangan terlalu percaya. Sebab ada rasul palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tetapi nomor 1 Tuhan berkata, take heed of yourself. Perhatikan keadaan dirimu sendiri. Seringkali kita yaitu menganggap diri kita oke kalau kita tidak demam. Maka biasanya yang diperiksa itu kan di sini, ya. Maka nomor 1 kita harus tahu bahwa pikiran kita itu harus dalam keadaan shalom, dalam keadaan damai sejahtera, karena kita tahu siapa diri kita. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik seperti dikatakan banyak orang. Tidak ada utopia di dunia ini. Yang ada kerajaan shalom nanti kalau Tuhan Yesus datang. Jadi pertama-tama take heed of yourself. Perhatikan keadaan rohani kita. Kita harus periksa keadaan jiwa kita. Kenapa di sini? Do not be troubled, kata Tuhan Yesus. Jangan tergoncang dengan semua berita yang ada. Banyak orang itu mati ketakutan seperti kata Lukas 21. Ya. Karena apa yang terjadi? The distress of the nation. Kekhawatiran, ketakutan macam-macam saudaraku ya. Diberitakan pemanasan bumi, diberitakan gunung-gunung es mencair, kota-kota akan terendam. Saudara yang kasih Tuhan, nomor 1 yang harus kita lakukan, take heed of yourself. Firman Tuhan berkata, karena banyaknya kejahatan. Kejahatan sana iniquity, bukan sin ya, iniquity. Ketika saudara melihat dosa dan saudara anggap biasa, hati-hati itu anomia. A itu tidak, nomia itu nomos, artinya tanpa hukum. Keadaan chaos tanpa hukum. Hukum yang mana? Hukum firman Tuhan. Jadi kita juga harus periksa hati kita. Karena firman Tuhan berkata, the love of many will wax cold. Wax cold itu bagaimana? Kalau kita minum kopi panas, lalu kita taruh yaitu di sini ya bukan dari cangkirnya, tapi pada tempatnya lepeknya itu lalu kita tiup gini. Maka itu wax cold, didinginkan. Roh dunia ini akan membuat kasih kepada Tuhan akan dingin. Karena itu selain periksa apa pikiran kita shalom, hati kita harus kita periksa apa panas bagi Tuhan. Saya berdoa kiranya termometer rohani kita periksa, hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita baru kita bisa mengasihi dia kembali dan mengasihi sesama kita. Cek masing-masing, take heed of yourself. God bless you warga kerajaan. Amin. Miskin diperkaya, yang buta pun melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya.
Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit dan hidup. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah. Saudara menyiapkan Alkitab saudara di rumah. Dan jangan lupa juga roti dan anggur, karena selesai firman disampaikan, kita akan sama-sama menyambut tubuh darah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat hari ini kami boleh kembali beribadah. Hati kami meluap dengan ucapan syukur bahwa sampai hari ini Tuhan melindungi kami, menjaga kami, dan memberkati kami. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri, karena Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Mari Roh Kudus tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu sendiri. Urapi setiap kami Tuhan, berikan roh hikmat pengertian di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mengalami kehidupan sesuai dengan rencana-Mu. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema dari keluarga kita adalah promosi. Setiap kita, Allah rindu kita mengalami promosi, kita boleh mengalami peningkatan daripada Tuhan. Sejak awal Tuhan memanggil Abraham pun, Dia ingin supaya lewat kehidupan Abraham, nama Tuhan dimuliakan. Dan itu tentunya saat Abraham mengalami promosi demi promosi dalam hidupnya, sesuai dengan janji Tuhan. Kalau saudara membaca dalam Kejadian 12 ayat 2, kepada Abraham Allah mengatakan, engkau akan menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, itulah kerinduan hati Tuhan. Bahkan dalam Keluaran 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak akan turun. Saudara, itulah kerinduan hati Tuhan. Promosi yang dikehendaki Tuhan supaya lewat hidup kita, itu sungguh-sungguh sepertinya kita sedang dipajang di dalam etalase, supaya setiap orang itu boleh melihat kehidupan kita. Hidup kita yang diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, mau tidak mau akan berdampak nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Yesaya 60, kalau saudara membaca ayat 1, ayat itu mengatakan, bangkitlah dan teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu kerinduan hati Tuhan, supaya terang yang ada pada kita itu boleh menerangi sekeliling kita. Terang kemuliaan Tuhan yang ada pada kita itu supaya muncul di situ, supaya nampak.
Dari kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, itulah kerinduan hati Tuhan. Nah, mari kita sama-sama, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 75 ayat 7 dan 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Dengan membaca ayat ini kita tahu bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan. Promosi tidak bisa kita upayakan dengan kekuatan kita. Karena Alkitab ini juga mengatakan ada yang ditinggikan, dipromosikan, dan juga ada yang direndahkan. Artinya bahwa promosi itu bukan sesuatu yang mudah. Promosi harus kita lewati yang namanya fase proses. Promosi tidak datang begitu saja dalam hidup kita, tapi promosi adalah sebuah proses kehidupan yang harus kita jalani. Nah, itulah kerinduan hati Tuhan. Tidak banyak memang orang-orang yang bisa dipromosikan oleh Tuhan. Ada banyak hal yang harus dijalani atau dilihat oleh Tuhan. Apakah seseorang ini bisa dipromosi atau tidak? Itulah memang kenyataan dalam hidup ini. Nah, bagi kita hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya kita boleh mengalami promosi, boleh mengalami peningkatan dalam hidup, boleh mengalami apa yang diinginkan hati Tuhan. Saudaraku, ada satu ungkapan yang saya membaca di dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Mark Twain, seorang penulis, novelis, dan pengajar. Dia mengatakan lebih baik kita pantas menerima penghargaan. Lebih baik kita pantas menerima promosi tetapi kita tidak memperolehnya, daripada kita beroleh promosi itu atau penghormatan itu, namun kita tidak layak menerimanya. Artinya apa? Kalau promosi itu kita capai dengan cara-cara yang tidak baik di hadapan Tuhan. Mungkin kita sedang menjatuhkan orang lain, mungkin promosi itu sedang kita alami karena kita sedang mengkhianati seseorang, supaya kita boleh mengalami peningkatan dalam hidup, namun kita telah berbuat jahat dengan orang lain. Itu bukanlah itu yang dikehendaki. Sekalipun kita menerima promosi, tapi sesungguhnya itu tidak berarti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama, bagaimana supaya saudara mengalami promosi? Yang pertama adalah menata dan menjaga hati kita. Amsal 4:23 bahasa Indonesia sehari-hari lebih sederhana. Jaga hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati ini perlu dijaga, perlu ditata. Sebab hati ini ternyata menentukan jalan hidup kita. Hidup kita mau naik atau hidup kita mau turun. Hidup kita mau datar-datar saja, ditentukan oleh kondisi hati kita. Hati manusia merupakan pusat hidup, pusat pikiran, pusat roh, dan pusat batin. Karena itu penting bagi kita, apa yang terjadi dengan hati kita hari ini perlu kita untuk supaya Tuhan menerangi hati kita. Seperti apa sih hati kita? Atau hati seperti apa yang kita miliki? Karena bagi Tuhan, satu hal yang terpenting dalam hidup kita adalah hati kita. Saat Daud mau dilantik, mau diurapi menjadi raja, saudara masih ingat di dalam 1 Samuel 16, saudara-saudaranya telah dipersiapkan dengan baik. Dan tentunya saudara-saudaranya memiliki kriteria karena mereka sudah menjadi seorang prajurit, sudah dipersiapkan. Namun ketika Samuel waktunya untuk mengurapi salah satu daripada anak Yesai,
Ternyata saudara-saudara Daud, kakak-kakak Daud, Tuhan tidak ingin. Justru Tuhan menghendaki Daud, seorang gembala. Dan di situ Tuhan menerangkan dengan jelas kepada Samuel, jangan yang dilihat manusia. Sebab manusia itu hanya melihat yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi hati ini merupakan aset yang berharga buat Tuhan. Saudara, hati kita ini perlu kita jaga. Amsal 27 ayat 19 mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti apa kondisi hidup kita, seperti apa cara kita bicara, cara kita berperilaku, bisa dilihat dari hati kita. Jangan saudara berpikir bahwa saudara sudah melakukan hal yang benar, namun hati saudara salah. Itu sungguh-sungguh tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan bukan karena apa yang sudah saudara kerjakan, tapi bagi Tuhan, Tuhan akan melihat mengapa saudara melakukannya, mengapa saudara mengerjakannya. Bagi Tuhan itu penting, saudara. Bagi Tuhan sangat penting. Bahkan dalam Lukas 6:45 dikatakan orang baik akan mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraannya hati, perbendaraan hatinya yang baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh orang itu baik kok, cuman ngomongnya saja. Orang itu baik, cuma bicaranya saja. Tidak, saudara, tidak. Bahwa apa yang keluar dari mulut kita, sesungguhnya luapan dari hati kita. Penting jaga hati, belajar rendah hati, jauhi hati yang sombong, jauhi hati yang keras, jauhi hati yang memberontak, jauhi. Karena Tuhan tidak suka orang yang congkak. Kita belajar menjaga hati kita. Ini merupakan sebuah perjuangan buat kita seumur hidup kita. Kita tidak hanya menjaga sehari 24 jam, atau seminggu, atau sebulan, setiap hari. Hati ini mudah terkontaminasi, bukan? Karena itu perlu kita jaga. Perlu kita jaga. Yang kedua, bagaimana kita boleh mengalami promosi? Mampu mendaki setiap kesulitan atau hambatan. Mampu mendaki, mampu melewati setiap kesulitan dan hambatan. Kesulitan dalam hidup itu sebuah realita dalam hidup kita. Tapi orang yang tahu kesulitan bahwa dalam hidup ini itu merupakan sebuah ujian, orang itu akan tangguh, akan tahan banting, tidak mudah menyerah. Saudara, memang dalam kenyataan yang kita lihat hari-hari ini, saudara pasti mungkin ada beberapa saudara yang sudah mengalami, dan saya pun mengalami juga. Dalam artian tuntutan dalam kehidupan semakin meningkat, tapi perolehan justru menurun. Itu bukankah sebuah kesulitan? Nah, kita juga melihat di luar sana banyak orang yang di PHK mencari pekerjaan. Beribu-ribu orang sedang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara kelesuan ekonomi terjadi di mana-mana termasuk di negara kita. Itu merupakan sebuah ujian dalam hidup kita. Tapi Alkitab mengatakan kita tidak boleh patah semangat. Kita tidak boleh, artinya putus asa. Amsal 18 ayat 14 mengatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, dapat menanggung kesulitannya, dapat menanggung kesusahannya. Saat engkau tawar hati, pada waktu kesusahan, pada waktu kesulitan, engkau tidak memiliki kekuatan.
penting bagi kita di tengah-tengah menghadapi semua kesulitan, saudara harus tahu ini ujian dalam kehidupan kita. Engkau harus tetap kuat, engkau harus tangguh menghadapi, engkau harus terus jalani dalam kehidupan ini. Engkau jangan menyerah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan engkau menyerah, jangan engkau menyerah. Kesulitan merupakan hal yang biasa dalam hidup kita. Mari coba bersama-sama dengan saya, saudara membaca di dalam Yesaya 40, ayat 28 sampai dengan 31, saya akan membacanya baik-baik, saudara menyimaknya. Tidakkah kau tahu dan tidaklah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatannya kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna dan teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ini janji firman Tuhan. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, dalam terjemahan yang dimaksud menanti-nantikan Tuhan, saat saudara mengandalkan Tuhan, ada sebuah kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga saat engkau berlari dan tidak menjadi lesu, saat engkau berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam alam natural, tidak pernah kita jumpai orang berlari, tidak akan mengalami kelesuan, tidak pernah mengalami kecapaian. Tidak pernah kita jumpai orang yang terus berjalan dan berjalan, akan mengalami lelah. Tapi ayat ini memberikan satu pengertian rohani buat kita. Saat kita menanti-nantikan Tuhan, yang adalah saat kita mengandalkan Tuhan, kekuatan baru. Apa itu kekuatan baru? Kekuatan baru merupakan antusias. Kita diberikan antusias, kita diberikan semangat baru. Kata antusias berasal dari kata entheos, Tuhan di dalam, diilhami oleh Tuhan. Jadi Tuhan bekerja lewat di dalam kita, sehingga kita memiliki satu antusias, semangat yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sadari bahwa mendapatkan kekuatan baru atau antusias itu sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Orang yang memiliki antusias adalah orang yang tetap bertahan dan tidak mudah menyerah, bahkan saat-saat mengalami kegagalan. Saat mengalami kesulitan, saat mengalami keterpurukan, orang tidak mudah menyerah. Robert Greene, seorang motivator menulis begini, ujian keberanian dan kekuatan di dunia ini, yaitu kemampuan menanggung kekalahan tanpa harus kehilangan antusias. Kalau kita memiliki semangat, kita memiliki antusias, saya percaya kita akan lewati semua kesulitan. Kita akan lewati semua. Tidak peduli kondisi saudara seperti apa, sebab dengan antusias yang kita miliki, yang diilhami oleh Tuhan, semangat yang dari Tuhan itu, tidak ada apapun atau siapapun yang sanggup melawannya. Orang yang memiliki antusias adalah pribadi tetap bertahan dan tidak mudah menyerah. Orang yang memiliki antusias atau pribadi yang memiliki antusias berani mencoba,
Meskipun kelihatannya mustahil bahwa apa yang dicobanya itu bisa tercapai. Orang pribadi yang memiliki antusias adalah orang yang memiliki pengharapan. Kenapa? Dia selalu memiliki pengharapan agar dalam perjalanan yang dia lalui kehidupannya semakin baik dan semakin baik. Entah itu di dalam keuangan, di dalam keluarga, di dalam kesehatan, dia memiliki. Bahkan orang yang sakit parah pun saat dia memiliki semangat untuk hidup. Banyak kali kita jumpai, dia boleh mengalami kesembuhan. Dan tidak sedikit orang yang sudah divonis dokter hanya mampu hidup setengah tahun atau 3 bulan dengan semangat daya juang hidup yang dia miliki, antusiasme yang dia punyai yang dari Tuhan, dia mampu untuk masih hidup bertahun-tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang pribadi yang memiliki antusias, orang yang mau belajar, mau dikoreksi, orang yang memiliki pribadi yang memiliki antusias adalah pribadi yang punya tanggung jawab. Dengar baik-baik. Orang yang memiliki antusias, orang yang memiliki tanggung jawab dalam hidupnya. Kenapa orang banyak bunuh diri? Pertama, dia tidak memiliki tujuan hidup. Yang kedua, dia tidak punya tanggung jawab. Dia adalah seorang yang pengecut. Dia hanya berpikir bahwa mati itu lebih baik. Mungkin dengan meninggalkan istri dan anak-anaknya atau suaminya. Saudara, kalau kita mampu mendaki setiap kesulitan dalam hidup, dan saya percaya setiap kesulitan, setiap kesusahan, setiap hambatan pasti ada ujungnya. Tidak selama-lamanya kita berada di tempat yang sulit terus. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami promosi Tuhan? Miliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Miliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir, takut, cemas dengan apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, yaitu dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Lewat kesulitan apapun, kalau engkau dan saya memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita akan lewati, saudara. Kita akan mengalami promosi Tuhan. Memang saya tahu bahwa ibarat promosi itu ibarat kita sedang menjalani satu perjalanan, kita sedang naik tangga. Tentunya setiap step yang kita lewati itu merupakan proses yang harus kita jalani. Step demi step, langkah demi langkah, tingkatan demi tingkatan. Semakin kita menaik, semakin berat yang kita rasakan, bukan? Itulah kenyataan dalam hidup. Promosi itu datangnya tidak seketika. Harus lewat sesuatu yang kita jalani langkah demi langkah. Mungkin kita sedang mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi semakin kita melangkah ke atas dan terus melangkah naik ke tingkat berikutnya, kita rasakan semakin berat mungkin. Tapi satu hal yang harus saudara tahu, walaupun semakin berat, berarti saudara sedang mendekati tingkat promosi itu, bukan? Kalau saudara sedang berjalan di tangga, katakan menuju lantai 2 dari lantai bawah, ada tahapan-tahapan yang saudara harus lewati. Semakin saudara berjalan dari tahapan-tahapan itu semakin terasa berat. Namun karena saudara menginginkan promosi, peningkatan dalam hidup, saudara harus jalani, bukan? Memang berat, semakin naik semakin berat. Dan saatnya saudara mendekati promosi itu,
Jangan lupa, semakin tinggi pencapaian saudara, saudara harus berawas-awas. Karena semakin tinggi saudara, semakin mudah jatuh. Karena itu penting bagi kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mengucap syukur dengan dalam segala hal. Saat engkau jalani tahap demi tahap, mungkin kau sudah merasa kok beratnya luar biasa. Tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bukankah Alkitab mengatakan mengajar kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur memang tidak enak. Tapi dengan doa dan dengan mengucap syukur, kita tahu bahwa Tuhan pegang kendali hidup kita. Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, saat kita doa dan mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang memiliki dua tambang utama dalam hidup kita, yaitu pengharapan dan keyakinan. Saat kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, saudara merasakan bahwa sungguh ada pengharapan, ada kekuatan, ada antusias. Itu menimbulkan keyakinan yang kokoh dalam hidup saudara. Sehingga saudara pada akhirnya nanti, Tuhan inginkan saudara dan saya mengalami promosi. Ingat, promosi tidak datang begitu saja. Promosi harus melewati proses. Yang pertama, menata hati, jaga hatimu. Yang kedua, tetap saudara harus mendaki setiap kesulitan. Dalam hidup ini, kesulitan, masalah bukan sesuatu yang hanya harus saudara hadapi, tapi itu pun sesuatu yang harus saudara jalani. Memang tidak mudah, tapi bersama-sama dengan Tuhan, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 28-31, Tuhan akan memberikan semangat, dorongan, kemampuan, antusias, kesanggupan kepada kita untuk kita terus berjalan. Jangan pernah putus asa. Iring Tuhan terus, apapun yang saudara jalani, saya tidak tahu pergumulan saudara. Tapi saat saudara memiliki pengertian ini, saudara akan mengalami promosi demi promosi. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah termeterai dalam hidup kami, Bapak, kebenaran ini akan terukir dalam hati kami. Kami tidak diciptakan untuk menjadi orang-orang yang lembek, orang-orang yang mudah putus asa, orang-orang yang tidak memiliki daya kekuatan apapun. Karena kami tahu kami punya Allah yang begitu kuat dan dahsyat. Allah yang tidak pernah lelah, Allah yang tidak pernah lesu, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, justru di saat kami lemah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita sama-sama kita siapkan hati saudara untuk menerima tubuh darah Tuhan. Sebagaimana setiap minggu pertama awal bulan saudara akan bersekutu dengan tubuh darah Tuhan. Saya percaya lewat persekutuan kita dengan tubuh darah Tuhan, kita akan juga dikuatkan iman percaya kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita angkat roti kita, karena roti adalah satu, sekalipun kita banyak, kita mendapatkan persekutuan dari roti yang satu ini. Bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat segala berkat yang Kau berikan. Firman kebenaran yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Kasih setiamu, anugerah rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami terus iring Kau, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau telah menerima berkat Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kau telah menerima tubuh darah Tuhan. Mari angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan bimbingan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Ku bersuka